Jadi ya alhamdulillah kita patut memberikan apresiasi ketika ada dari klan Ba'alawi yang berani tes DNA. Jadi kan nggak apa-apa Pak sebenarnya. Dan itu diumumkan secara terbuka. Bahkan saya dapat informasi, bahkan sudah ada yang tes DNA Pak. Orangnya ada di sini cerita. Dari Robito Alawiyah itu bahkan ketuanya itu sudah tes DNA. Cuman tidak berani mempublik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita akan senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada video yang sangat menarik yang mana kita tunggu-tunggu dari seorang ulama besar, dan ulama ini sangatlah karismatik dan sangat dikagumi banyak orang, banyak umat. Dan alhamdulillah ulama ini yaitu Al-Habib Habib Umar bin Hafiz, dan alhamdulillah beliau memberanikan diri melakukan tes DNA sebanyak 2 kali. Namun hasilnya begitu kita dengarkan bersama dan bisa kita lihat bersama-sama setelah kita menyaksikan penjelasan yang disampaikan oleh Gus Ubed berikut ini. Ada sesuatu yang sangat membuat saya satu kagum. Kenapa kagum? Karena ada sosok ulama panutan Habib Umar bin Hafidz, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Beliau ini sudah tes DNA Pak, bahkan 2 kali. Tadi saya dapat bocorannya, langsung melihat catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi laisal habib amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus murabbi ruhina Abu Yama wa Gufran Al-Bantani beserta keluarga dan para hadirin, para jamaah yang masih setia. Saya ini nanti akan menjelaskan, karena ini ikhbarnya ini memang dari syahidun wathik ya, kabar dari orang yang bisa kita percayai, bahkan tadi sempat memperlihatkan, nanti akan saya sampaikan. Jadi ada salah satu hadis ya, ini mengenai betapa pentingnya memuliakan seseorang. Tapi memuliakan seseorang ini, catat ini ya, jangan karena nasabnya saja. Jadi di dalam hadis Hasan itu disampaikan begini, idza atakum karimu qaumin fa akrimuhu, yang artinya apabila datang kepadamu orang yang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia. Kemuliaan seseorang ini kalau kita kembali kepada flashback ayat Al-Quran itu tetap inna akramakum indallahi atqakum, diukur dari ketakwaannya ya. Ketika ada orang yang memuliakan kelompok-kelompok dengan berlebihan, dan catat kalau bukan karena ketakwaannya ini akan berbahaya. Saya barusan dapat cerita dan langsung ditunjukin. Ngapunten ini ya, bukan apa-apa. Ini perlu saya sampaikan. Kita tahu katanya menurut orang-orang sono, Tarim ini adalah kota 1000 wali. Yang katanya jangankan orang yang berdiam di masjid, orang di pasarnya saja itu wali. Bahkan orang pemulungnya saja itu wali. Itu yang disampaikan menurut mereka para habaib. Ada sesuatu yang sangat membuat saya satu kagum.
Kenapa kagum? Karena ada sosok ulama panutan Habib Umar bin Hafidh, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Beliau ini sudah tes DNA Pak, bahkan 2 kali. Tadi saya dapat bocorannya, langsung melihat catatannya. Dan hasilnya haplonya G. Ya ngapunten. Artinya kalau memang itu orang alim dan memang menjadi panutan, artinya tidak akan mengurangi kecintaan para muhibbinnya. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang senang dengan orasi, di dalam diri saya terdapat darahnya Rasulullah, kemudian baru-baru ini ada yang mengatakan Wali Songo ini nyambung Ba'alawi melalui Ubaidillah, itu yang orasi di Banten itu Imam Jumbo. Artinya kenapa sampai dini hari kok gak berani tes DNA? Kan begitu. Sekarang menyambung-nyambungkan Wali Songo ke Habib. Sedangkan tempo kemarin kok mengatakan Wali Songo wali setan. Betul. Nah itu. Ayo, betul. Mau disuwek cangkeme. Jadi ya alhamdulillah kita patut memberikan apresiasi ketika ada dari klan Ba'alawi yang berani tes DNA. Jadi kan gak apa-apa Pak sebenarnya. Dan itu diumumkan secara terbuka. Bahkan saya dapat informasi, bahkan sudah ada yang tes DNA Pak. Orangnya ada di sini cerita. Dari Robito Alawiyah itu bahkan ketuanya itu sudah tes DNA. Cuman tidak berani mempublik. Wallahu a'lam bishawab, ya saya nggak ngerti. Dengerin, bagi orang yang punya umat. Kadang-kadang kan dulu menghina Gus Dur, Gus Dur, umatmu mana? Nah gitu ngomongnya. Jangankan 1 Gus Dur, 1000 Gus Dur, 1.000.000 Gus Dur saya akan lawan kalau Gus Dur tidak taubat. Waduh, Masya Allah. Nah, ini kan orang-orang seperti ini, Masya Allah, kita mudah-mudahan doakan disadarkan oleh Allah. Jadi yang nyuruh tes DNA ya Habib Rizik, beliau Pak. Coba lihat, ini jejak digital. Kemudian sekarang fatwanya beda, mengharamkan. Nah ini kayak gini itu namanya gak objektif. Tapi saya dapat jawabannya alhamdulillah dari majelis yang ada di Tarim yang menjadi panutannya sudah tes DNA, walaupun hasilnya alhamdulillah masih ada yang berani. Daripada nanti dimasukin kandang singa. Masya Allah. Nah itu perlu kita apresiasi siapapun itu, karena yakin dari mereka juga tetap ada yang baik, ada dari mereka yang ingin bersinergi dengan pribumi yang betul-betul ada. Tapi yang sayangnya nih oknum-oknumnya Masya Allah. Cek. Ya apa lagi Pak? Nambah instruksi. Ya instruksi apa? Yang sudah minta maaf aja masih di framing. Apalagi mereka yang nggak minta maaf wajib digempur. Lanjut. Nah betul. Dan itu sebenarnya begini, saya dapat informasi dari salah satu, dulunya dia katanya dulunya muhibbin, tapi sekarang tidak. Dia cerita gini ke saya, dengan kejadian yang ramai sekarang ini sebenarnya Allah ini lagi menunjukkan dari 2 sisi. Siapa sih orang yang betul-betul punya predikat kekasih Allah, atau justru mereka itu hanya berkamuflase dengan nama-nama wali Allah. Nah saya tanya, loh Gus, kau jenengan matur ngoten apa alasannya? Begini Tat katanya, kalau ciri-cirinya wali, kata, ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu mau salah dan gak salah itu pasti legowo dan berani minta maaf. Tapi kemudian ada orang yang di-framing sedemikian rupa oleh muhibbinnya, disampaikan martabat walinya sampai macam-macam, tapi untuk mengakui kesalahan yang sudah jelas saja itu salah, gak legowo, gak berani minta maaf, berarti ini gugur dari kewaliannya. Itu sampai ada ngomong kayak gitu Gus. Dan itu yang menyampaikan bukan saya. Ingat ya, jadi apapun itu hasilnya dari tes DNA yang dilakukan oleh mereka para habaib diterima, jangan muring. Salah sopo. Satu lagi tadi. Ya, monggo. Instruksi. Ya. Kan begini, kalau memang orang ini kepengin mencocokkan data, harusnya kan beda data.
Gitu loh. Lah ini kok malah bayi perang, bedawir itu gimana? Nah itu sangat itu ditolak oleh Nakib ya. Nah, Barusan saya dapat informasi gini. Barusan saya ngobrol. Jadi ternyata nakobah ini kita ngobrol santai Pak. Nakobah atau nakib yang ada di seluruh dunia itu untuk memverifikasi data Pak. Bahkan saya ditunjukin syahadahnya itu dari nakobah Al Hashimi itu, Al Idrisi Al Hashimi ini. Jadi setelah dia memverifikasi datanya itu memang harus ada tes DNA Pak. Dan itu berlaku di nakobah-nakobah yang lain. Saya sampai ditunjukin, oh begini ya bentuknya dari nakobah Yordania seperti ini, dari Irak seperti ini, dari Turki seperti ini, kan gitu. Ya gak ngerti kalau dari Lobby Talawiyah, gak ngerti kalau saya gak paham itu ya. Karena ini yang bicara itu adalah orang yang memang dia punya sertifikat Pak, punya syahadah dan diakui oleh nakobah seluruh dunia. Terus masa saya harus berbohong? Masa harus saya tunjukin, oh mereka ini walaupun istilahnya penasaran ya. Serius Pak, cuman saya ini kan tidak sembarang tidak mudah untuk bersumpah serapah kayak mereka, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit bawa nama Allah. Tidak, kalau kita mah dengan adanya, lihat muka saya, muka serius nih, insya Allah tidak ada kebohongan karena saya sudah musyahadah. Musyahadah emangnya melihat gaib doang, diginiin. Nah ini katanya syahadahnya, oh seperti ini, dan benar-benar terverifikasi Pak, valid. Maka ketika ada orang yang kemudian dawir, nggak boleh untuk mengukur, memverifikasi nasab itu dengan tes DNA. Ya nggak mungkin ada ceritanya Zainab Al-Kadzabah atau Pak kalau begitu. Zainab Al-Kadzabah kenapa? Karena dulu belum ada tes DNA, ya akhirnya masukin ke kandang singa, untung nggak diterkam. Karena dia, artinya gini, yang logis saja gitu kan. Ini cerita ya, saya tidak karena ya barusan gitu, alhamdulillah semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit saya dapat cerita yang masya Allah kalau bagi saya ini adalah jawaban. Dan dia mengatakan begini, menurut dari nakib-nakib ini mengatakan begini, ketika di tes DNA, andai kata dari marga apa gitu, satu orang saja hasilnya kemudian dipublish, andai kata hasilnya G gitu, itu sudah mewakili keseluruhan tanpa harus satu persatu di tes DNA. Artinya yang di lingkaran marga tersebut sudah pasti gitu. Secara genetika begitu ya, kita kan bukan ahli genetika. Yaitu tadi saya hanya menghimbau kepada para hadirin, para muhibbin kita untuk memuliakan seseorang ini ya harus betul-betul dinilai dari kealimannya, ketakwaannya, bukan karena kemudian saya akan melihat kealimannya, bohong, nyatanya masih rasis. Artinya begini, ketika orang ini tidak rasis, ketika ada yang mengkritik bahwa itu salah, dia tidak akan muring-muring, paling mencari mengkanter dengan keilmuan gitu, bukan kemudian wah ini pembegal nasab. Logikanya begini, kalau pembegal nasab mungkin saya sudah ngaku cucunya Nabi dari dulu, uang kita nggak ada kepentingan. Yang jelas yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Tasbih subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah yang telah disampaikan oleh Gus Ubed yang begitu jelas menyampaikan sejarah-sejarah Islam, dan bahkan beliau juga menyampaikan dapat kabar ataupun berita bahwasannya Habib Umar bin Hafiz telah melakukan tes DNA sebanyak 2 kali dan hasilnya adalah haplonya G. Nah, ini menunjukkan bahwasannya beliau berani untuk melakukan tes DNA dan hasilnya dipublikasikan. Adanya video ini adalah bukan berarti kita akan membenci seorang habaib yang telah melakukan tes DNA sehingga menunjukkan hasilnya yang benar-benar tidak menyambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kita membencinya. Tidak. Karena Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghargai dan menghormati kepada siapapun yang selalu mengajak kepada kita untuk ke jalan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang diharap-harapkan oleh umat kepada seluruh habaib yang mengakui bahwasanya habaib adalah keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan dari hasil tes DNA seorang ulama besar yaitu Habib Umar bin Hafiz melakukan tes DNA, ternyata haplonya G. Semoga dengan adanya video ini
mencerminkan diri kita untuk lebih paham dan lebih mengerti bahwasannya ulama-ulama yang harus kita hormati dan harus kita hargai adalah ulama-ulama yang memberikan pencerahan terhadap umat dengan kesejukan hati, terutama untuk menegakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.